Itu yang pertama, kurang lebih introspeksi diri. Yang kedua, saudara-saudara, adalah di antara manusia, antara si A dengan si B atau sekelompok orang dengan sekelompok orang lainnya, saling mengadili, saling menilai, di mana Tuhan hadir sebagai hakim yang membela atau menghukum, yang membenarkan atau yang tidak membenarkan. Lalu yang ketiga, saudara-saudara, adalah jenis penghakiman antara manusia melawan Tuhan. Ya, kan Tuhan pernah berkata juga di Alkitab, adililah antara aku dan umatku, marilah kita berperkara. Apakah aku kurang setia kepada umatku? Adililah, lihat aku kurang baik apa ya. Bahkan Tuhan pun pernah mengajak hambanya untuk lihat aku kurang apa sama umat Israel, kurang baik apa. Pengadilan antara manusia dengan Tuhan. Kita mau lihat satu-satu, saudara-saudara. Yang pertama, pengadilan antara manusia dengan dirinya sendiri. Ini kita bisa lihat dalam surat Timotius yang ditulis oleh Paulus. Paulus ketika menulis surat kepada Timotius, dia sedang berada di penjara. Kenapa di penjara? Bukan karena nyolong, bukan karena nabrak orang, tetapi karena mengabarkan Injil. Paulus di penjara karena dia mengabarkan Injil, dianggap mengganggu ketenangan publik, dan dia akan mendapat hukuman mati. Dia katakan, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan saat kematianku sudah dekat. Dia sadar bahwa hari-harinya di muka bumi sudah semakin pendek. Dan saudara-saudara, orang ketika semakin dekat, sadar semakin dekat dengan kematian, biasanya orang semakin introspektif ya, mestinya. Tapi kita tuh jangan nunggu sampai udah mau mati baru introspeksi, saudara-saudara ya. Kalau bisa mumpung lagi masih segar bugar, kita introspeksi. Maka Paulus pun mengilas balik kehidupannya, dan dia katakan begini, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Dia menilai dirinya, dia mengadili dirinya, dan dia katakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, mencapai garis akhir, memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang dikaruniakan oleh Tuhan, hakim yang adil. Saudara-saudara, Paulus dalam refleksinya di penjara, dalam introspeksinya, evaluasi dirinya, dia puas. Puas bukan dalam bentuk kesombongan. Puas bukan dalam arti orang yang GR, merasa suci, sok suci kayak orang Farisi yang tadi di perumpamaan itu, bukan. Karena Paulus adalah orang yang sama yang juga menulis, di antara semua rasul, aku adalah rasul yang paling hina. Aku adalah orang yang paling berdosa di antara semua orang yang berdosa. Aku seorang pembunuh, aku orang yang keji. Dia mengakui hal itu. Tetapi ketika dia sudah bertobat dan dia menjalani hidupnya, menyerahkannya kepada Tuhan, dia katakan, aku sudah memberikan yang terbaik. Nah, saudara-saudara, bisa nggak kita mengatakan itu tentang hidup kita, tentang diri kita, perilaku kita, pikiran kita, bahwa Tuhan, saya sudah memberikan yang terbaik. Nah, saudara-saudara, untungnya di gereja kita setiap minggu itu ada doa pengakuan dosa. Itu sebetulnya kita diajak untuk mengevaluasi diri ya, selama seminggu. Tapi jangan tunggu seminggu sekali di gereja, setiap hari kita lakukan itu ya. Malam sebelum tidur itu jangan doa cuma minta dijagain sama Tuhan, tapi kita mengevaluasi hari-hari kita. Dan selama 3 bulan sekali sebelum perjamuan kudus, kalau di GKI SU lebih sering ya perjamuan kudus, saudara-saudara, bukan cuma 4 kali dalam setahun, ada yang namanya sensora morum. Dalam sensora morum itu kalau saudara-saudara sungguh mendengarkan dan merenungkan, maka sebetulnya kita diajak mengevaluasi diri kita demikian. Yang pertama kita akan ditanya, saudara-saudara, sudahkah kita hidup dalam perdamaian dengan Allah? Sudahkah kita hidup meyakini anugerah pengampunan Tuhan dan hidup sesuai dengan pengampunan itu, yaitu dengan tidak lagi berbuat dosa, tidak lagi hidup dalam kecemaran, hidup dalam cara yang sia-sia? Sudahkah kita punya relasi yang baik dengan Tuhan? Itu ditanya, dievaluasi. Lalu berikutnya saudara juga akan bertanya, apakah saudara berdamai, hidup berdamai dengan sesama, dengan suami, istri, ayah, ibu, anak-anak, rekan-rekan, saudara-saudara, tetangga dan sebagainya. Nggak persis begitu, tapi kita ditanya, sudahkah hidup kita dengan sesama berdamai? Damai ya, relasi. Lalu berikutnya saudara-saudara juga akan ditanya, sudahkah hidup saudara menghasilkan buah? Apakah saudara ambil bagian dalam menegakkan keadilan, membela kebenaran, memperjuangkan hak orang-orang yang tertindas? Ya.
Jadi hidup orang Kristen itu ya hidup yang kalau kita evaluasi dan kita bisa puas seperti Paulus, bukan hanya hidup untuk diriku dan keluargaku, sanak saudaraku, tapi hidup memperjuangkan kebenaran, menjadi saksi Kristus, menegakkan keadilan, ya, baik di tempat usaha, di dalam pekerjaan, dalam hidup bersosialisasi, bermasyarakat dan sebagainya. Ini yang ditanya. Kita diajak untuk mengevaluasi diri kita. Dan kalau kita katakan ya, maka kita diundang untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus itu. Sebenarnya itu yang pertama ya, jenis pengadilan di mana kita mengadili, tanda kutip, menilai, mengevaluasi diri kita sendiri dan Tuhan yang menjadi hakim. Karena bisa aja kita GR-GR, kayaknya saya baik ya, tapi Tuhan katakan enggak, bukan kamu yang dibenarkan, ya, seperti orang Farisi tadi. Nah, saudara-saudara, jenis penghakiman yang kedua adalah antara manusia yang satu dengan manusia yang lain, ketika biasanya berkonflik, berantem, saling menyalahkan. Maka dalam hal itu Tuhan hadir menjadi perantara. Di sini kita melihat apa yang menjadi kata-kata Paulus. Dia katakan ayat yang ke-16 dalam bacaan kita tadi, pada waktu pembelaanku yang pertama tidak seorang pun yang membantu aku, semuanya meninggalkan aku. Ini gambar ketika Paulus seorang diri diadili oleh pembesar-pembesar Romawi sebelum dia dilemparkan ke penjara. Dikatakan tidak ada seorang pun manusia yang mendampingi aku. Saudara-saudara seiman semuanya ketakutan meninggalkan dia. Tapi kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Demikian kata Paulus. Lalu Paulus katakan lagi, tapi Tuhan telah mendampingi aku, menguatkan aku. Dia yang melepaskan aku dari mulut singa, dari setiap usaha yang jahat. Saudara-saudara, Paulus katakan memang manusia yang lain meninggalkan aku. Ketika aku dihakimi, ketika aku diserang, diinterogasi oleh para pembesar, teman-teman meninggalkan aku seperti pesakitan, tapi Tuhan yang membela aku. Sebetulnya saudara-saudara, dalam relasi kita dengan sesama, di situ Tuhan selalu hadir. Kalau saudara-saudara saat ini benci sama seseorang, menghakimi seseorang, ya, saudara-saudara, itu bukan hanya antara Anda dan dia saja, tetapi di situ Tuhan hadir dan Tuhan yang menjadi hakim. Dia yang akan menilai siapa yang benar. Dan sekali lagi, belum tentu kita yang benar. Sama seperti perumpamaan yang Yesus berikan kepada orang-orang yang menganggap dirinya benar. Ya, karena banyak orang menganggap dirinya benar. Lalu Yesus katakan ini seperti orang Farisi dan pemungut cukai. Si orang Farisi dia merasa sudah benar, sudah saleh dan dia bersyukur. Bahkan sekalipun dalam hatinya dia berdoa, aku bersyukur nggak seperti dia. Ya, dia tidak dibenarkan. Yang dibenarkan justru adalah si pemungut cukai yang mengatakan ampuni aku ya Tuhan, orang yang berdosa itu. Saudara-saudara, dalam relasi kita dengan sesama, kalau kita suka menuding orang, kita suka menyalahkan orang, merasa diri paling benar, hati-hati, karena di situ ada Tuhan yang hakim yang benar, ya. Sekali lagi penilaian kita sebagai manusia itu tidak pasti benar dan juga bisa dimanipulasi. Kalau saudara banyak duit, punya kuasa, yang belain pasti banyak. Tapi kalau di hadapan Tuhan, Tuhan nggak memandang hal yang seperti itu, dan itu adalah penilaian yang paling benar. Yang ketiga, saudara-saudara, ketika manusia dalam pengadilan melawan Tuhan, dan ini ada dalam bacaan